Mendarat di Australia, pemain timnas banjir sambutan luar biasa dari supporter di sana. Pelatih Australia heran market value Indonesia lebih tinggi dari timnya. Moriyasu, hati-hati, mereka sekarang bukan tim kaleng-kaleng. Wajib 3 poin. Mantan pelatih Belanda ini ingatkan Kluivert agar hati-hati melawan Australia. Louis van Gaal, jika Anda kalah, nama Anda akan mulai membusuk di sana. Target realistis Patrick Kluivert lawan Australia, minimal 1 poin atau menang. Ekspektasi supporter kian naik karena skuad saat ini. Kluivert, mari merendah dulu, semoga kita buat kejutan. Timnas Indonesia mendapat sambutan luar biasa dari supporter yang memang berada di Australia. Mereka yang memang tergabung dalam aliansi supporter timnas, ramai-ramai berbondong-bondong ke bandara untuk melihat para pemain timnas yang akan berlaga pada Kamis mendatang. Indonesia sendiri direncanakan akan melakoni laga yang cukup berat, melawan Australia yang notabene memang menjadi salah satu karyawan tetap Piala Dunia. Namun ada sisi yang sangat menguntungkan bagi timnas kita, yaitu saat para pemain Australia nampaknya banyak mendapatkan masalah cedera. Beberapa pemain pilar mereka bahkan tidak dipanggil, karena memang sedang fokus dalam pemulihan cedera. Sebut saja Harry Souttar, bek jangkung yang memang sudah sejak dari awal jadi andalan Australia. Absennya hampir 6 pemain inti Australia saat ini, membuat angin segar ada di pihak Indonesia. Dan meskipun bertindak sebagai tim tamu, namun banyak orang yang optimis kalau kali ini Indonesia akan bisa memberikan kejutan di Sydney. Hal itu pernah dilakukan Bahrain di laga perdana, saat mereka berhasil menekuk Australia di kandangnya sendiri dengan skor tipis 0-1. Saat itu bahkan skuad Australia komplit dan tidak ada yang cedera. Namun yang memang harus kita akui, kalau saat itu Bahrain mainnya guling-guling di atas lapangan. Apalagi saat mereka berhasil unggul, mereka hanya menghabiskan waktu sisa untuk bertahan dan melakukan aksi-aksi yang membuang waktu. Nah, melihat sambutan hangat yang diberikan supporter Indonesia di Australia, tentu ini menjadi angin segar tambahan bagi timnas. Ya setidaknya mereka tidak akan berjuang sendirian di sana. Kita tahu sendirilah, kalau supporter Australia juga sangat banyak. Jadi memang perlu pendukung atau supporter juga yang bisa membangkitkan semangat pemain nanti di sana. Tony Popovic, selalu head coach Australia sendiri, merasa heran kalau nilai market value dari Indonesia naik drastis saat ini. Bahkan, nilai pasar skuad Indonesia berada di atas Australia. Kita tahulah, kalau Australia saat ini jadi kekuatan besar di Asia, bahkan mereka menempati urutan keempat di posisi Asia, dan peringkat 26 di FIFA. Hal itu berbanding terbalik dengan Indonesia, yang saat ini berada di 127 FIFA. Tapi tentu kita paham, bahwa kenaikan signifikan nilai pasar timnas kita tidak luput dari bergabungnya beberapa pemain diaspora. Apalagi dengan hadirnya Emil, Joey dan Dean James kemarin, otomatis langsung menggeser Australia. Meskipun di atas kertas nilai pasar dari skuad kita lebih tinggi, tapi itu bukan jaminan untuk bisa mulus mengalahkan Australia di Sydney nanti. Meskipun tidak mulus, tapi peluangnya amatlah besar dan masuk akal. Itu tergantung bagaimana racikan Patrick Kluivert dan para asistennya nanti, dan kita tentu berharap kalau hasilnya bakal positif. Melihat nilai pasar yang gila dengan penambahan pemainnya, pelatih Jepang juga ikut mengomentari tentang timnas Indonesia, yang memang juga masih akan menyisakan 1 laga lawan Indonesia di bulan Juni. Menurutnya, ini adalah skuad ideal Indonesia untuk bersaing langsung lolos ke Piala Dunia, dan tanpa mengesampingkan Australia ataupun Arab Saudi, menurutnya Indonesia menjadi salah satu kandidat kuat yang akan otomatis langsung. Hal itu tentu tidak serta-merta tanpa alasan, karena dia sendiri juga sudah melihat bagaimana progres timnas Indonesia dari awal sampai sekarang. Bertemu di Piala Asia 2023 lalu, dan berhasil membantai Indonesia di GBK bulan November lalu. Menurutnya Indonesia hanya kurang pengalaman saja di level itu, bukan karena skuadnya yang lemah. Jika Anda melihat bagaimana pemain mereka bertambah hampir setiap bulannya, itu tandanya mereka sangat serius dengan proyek besar ke Piala Dunia tahun depan. Dan itu masuk akal, bahkan mereka bisa meraihnya lebih cepat dari target, ucap Moriyasu. Skuad mereka saat ini bukanlah skuad yang kaleng-kaleng. Anda bisa cek reputasi beberapa pemain mereka yang bermain di Eropa. Mereka semakin solid dan berpeluang besar lolos langsung.
Tanpa mengesampingkan dua tim seperti Australia dan Arab Saudi, saya rasa Indonesia punya peluang yang jauh lebih besar saat ini, tutupnya. Wajib 3 poin. Mantan pelatih Belanda ini ingatkan Kluivert agar hati-hati melawan Australia. Louis van Gaal, jika Anda kalah, nama Anda akan mulai membusuk di sana. 5 hari menjelang laga yang cukup krusial bagi timnas, saat Indonesia akan bertandang ke Sydney, Australia, untuk menjamu negeri kanguru di kandangnya sendiri. Saat ini, beberapa pemain sudah melakukan persiapan, dan untuk pemain abroad diperkirakan baru akan tiba di Australia sekitar tanggal 17. Jika melihat head-to-head dan pengalaman, memang Indonesia masih berada di bawah Australia. Di Piala Asia 2023 lalu, dan lebih tepatnya di babak 16 besar, Australia sempat membantai Indonesia dengan skor 4-0. Namun setahun berselang, di September 2024 kemarin, Australia hanya bermain imbang di Jakarta lawan Indonesia. Dan kalau kita ulik skuad yang ada saat ini, plus ditambah pemain Australia yang banyak mengalami cedera, harusnya Indonesia bisa memanfaatkan ini dengan kemenangan, ya minimal 1 poin lah. Hal itu diungkapkan juga oleh mantan pelatih Belanda Louis van Gaal, yang juga bahkan sempat kerjasama dengan Kluivert beberapa tahun lalu. Menurutnya, lawan Australia Indonesia seharusnya bisa menang dan wajib 3 poin. Karena jika saja Indonesia kalah bersama Kluivert, maka nama Kluivert akan membusuk di Indonesia dan jadi bahan makian. Secara kekuatan mereka tidak kalah, mungkin hanya kalah di pengalaman saat berada di level itu. Pemain mereka banyak yang baru bergabung, dan dia baru saja bertugas di sana. Tentu adaptasi cepat tidak gampang, tapi Anda jangan sampai memberikan kekalahan di sana, ucap Van Gaal. Saya tahu pendukung mereka sangat gila, bahkan mereka ada di mana-mana. Nama Anda bisa membusuk di sana, karena mereka kecewa dengan hasil yang mungkin tidak mereka harapkan, tutupnya. Target realistis Patrick Kluivert lawan Australia, minimal 1 poin atau menang. Ekspektasi supporter kian naik karena skuad saat ini. Kluivert, mari merendah dulu, semoga kita buat kejutan. Meskipun sempat menyebut, kalau targetnya lawan Australia adalah minimal 1 poin. Namun kali ini ekspektasi dari supporter Indonesia kian naik. Memang dengan skuad segila ini tidak salah bagi supporter dan netizen kalau Indonesia bisa mencuri 3 poin di Sydney. Apalagi skuad Australia saat ini juga dalam keadaan pincang, imbas dari banyaknya pemain yang absen karena masalah cedera. Namun Kluivert menjelaskan, kalau targetnya memang hanya 1 poin. Namun itu yang dia utarakan ke media dan juga target yang dibebankan PSSI. Kluivert menyebut, agar supporter tidak perlu sporadis dan gegabah sombong langsung 3 poin, karena kalau jatuh nanti sakit. Dia mengajak supporter agar tetap rendah hati, stay humble, dan jangan koar-koar. Secara pribadi dan tim, dia menyebut kalau target 3 poin akan jadi skema yang sudah direncanakan. Tenang, stay humble dan tetaplah berada di level yang saat kita tidak dianggap unggulan. Kita harus bekerja keras di atas lapangan, dan pemain akan melakukan pekerjaan dengan dukungan Anda, ucap Kluivert. Tentu. Tapi kita tidak perlu ucapkan secara gamblang, kita usahakan berikan yang terbaik di sana, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.